Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Utari, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, kelas BPIB, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. NIM 0102222043. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS hadis. Dan saya ingin menjelaskan hadis tentang 34 yang berisi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Riwayat Muslim. Yang artinya, dari Ibnu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka tolaklah dengan hatinya, dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya dari iman. Dari hadis tersebut diterangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan bahwa siapa saja yang melihat kemungkaran, maka rubahlah sesuai dengan kemampuan. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, pengingkaran dengan lisan dan tangan wajib dilakukan dengan melihat pada kemampuan. Apakah mengubah dengan tangan dilakukan untuk setiap keadaan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena jika ada masalah, kita tidak perlu melarang kemungkaran dengan tangan. Kerusakan yang besar bisa saja terhindar. Caranya dengan menerjang kerusakan yang lebih ringan. Contohnya, ada yang melihat kemungkaran pada pemerintah. Kalau ia mengubahnya dengan tangannya, ia sebenarnya mampu. Namun, jika itu ditempuh, kerusakan akan terjadi. Kerusakan tersebut bisa jadi pada orang yang mengingatkan, pada keluarganya, pada orang-orang dekatnya yang mendukung dakwahnya, jika kita takut kerusakan seperti itu. Kemungkaran yang terjadi tak perlu diingkari. Hal ini sama maknanya dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bi'aydi ilm. Yang artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Quran Surah Al-An'am ayat 108. Ajaran Islam itu tidak ada kesulitan. Kewajiban itu tetap melihat pada kemampuan seseorang atau disebut istihad. Hati juga memiliki amalan hadis. Di atas menyebutkan ubahlah dengan tangan, selanjutnya menyebutkan ubahlah dengan hati. Ada juga iman. Iman itu terdiri dari amal dan niat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan dalam mengubah kemungkaran ada amal dan niat. Mengubah kemungkaran dengan tangan termasuk amal, mengubah kemungkaran dengan lisan termasuk amal, dan mengubah kemungkaran dengan hati termasuk dalam niat. Kemungkaran diingatkan dengan cara yang halus dan lemah lembut. Abu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, la ya'muru bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar illa man kana fihi hidalun salasun rafiqun bima ya'muru rafiqun bima yanha adlun bima ya'muru adlun bima yanha alimun bima ya'muru alimun bima yanha. Yang artinya, hendaklah memerintah pada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran, yaitu dengan 3 hal tersebut. Yang pertama, lemah lembut ketika memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Yang kedua, bersikap adil ketika memerintahkan dan melarang. Yang ketiga, berilmu pada apa yang akan diperintahkan dan yang akan dilarang. Adapun kaidah dari hadis tersebut ialah yang pertama,
Mengingkari kemungkaran itu sama dengan menasehati, bukan menjelekkan. Yang kedua, mengingkari kemungkaran itu berdasarkan apa yang dilihat, bukan dari mencari-mencari aib orang yang beriman. Yang ketiga, hendaklah mengajak yang baik dan tidak mengingkari kemungkaran dengan cara yang mungkar. Mungkin itu saja penjelasan hadis saya yang ke-34. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.